Bab 2756 ambil tindakan secara pribadi. Jauh di dalam lautan sumber darah, Lu Ye, yang telah tertidur selama setengah bulan, akhirnya membuka matanya perlahan, dan ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak melakukan apa-apa dan telah mempelajari buah dari 10.000 manik racun. Itu juga bisa dikatakan racun. Kekuatan 10.000 manik racun tidak tunggal, sebaliknya, kekuatannya sangat kompleks. Seperti namanya, manik itu dapat menghasilkan puluhan ribu racun. Mungkin karena itu baru saja lahir dari pohon bakat. Saat ini, ada kurang dari 1.000 racun yang dapat diturunkan dari 10.000 manik racun. Jika racun ini dilepaskan dengan satu cara, kekuatannya cukup bagus, tetapi mereka pada akhirnya akan memiliki batas. Apa yang telah dilakukan Lu Ye baru-baru ini adalah mencoba menggunakan buah dari manik Wanpo untuk menurunkan banyak racun dan mengonfigurasinya menjadi racun campuran. Dia tidak memiliki banyak penelitian tentang racun, tetapi sebagai pemilik buah 10.000 manik racun, dia dapat dengan jelas memahami efek dari setiap racun dan memadukan perubahan yang luar biasa satu sama lain. Setelah setengah bulan, dia akhirnya mengatur racun yang sesuai dengan prakesesuaiannya sendiri. Sudah waktunya untuk mulai bertindak. Kebencian dengan klan darah tidak dapat diselesaikan. Belum lagi berbagai dendam antara dia dan klan darah, bahkan sebagai orang asing dari klan Feng, dia harus menanggung kebencian antara klan Feng dan klan darah sampai batas tertentu. Karena Sue Jiu berencana untuk membantai beberapa suku Phoenix dan mengekstraksi kekuatan darah suku Phoenix dan Sue Jiu telah sekarat. Karena itu masalahnya, tidak peduli apa yang dia lakukan di sini, dia tidak akan memiliki beban psikologis. Yang terpenting adalah bahwa lingkungan khusus laut sumber darah ini memberinya ruang untuk bermain. Jika itu di tempat lain, Lu Ye tidak akan memiliki pikiran lain dan akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri sejak lama. 1 jam kemudian, di kota Taikun yang sedang dalam suasana hati yang berat, tiba-tiba berdiri dan marah, apakah orang itu masih berada di lautan sumber darah. Dia tidak dapat menemukan keberadaan Lu Ye selama hampir sebulan. Dia mengira Lu Ye sudah melarikan diri, jadi tadi, dia telah memerintahkan banyak orang kota Hedao untuk mundur dari keajaiban ini. Tanpa diduga, perintah itu dikeluarkan tidak lama kemudian, dan ada berita dari Lu Ye lagi. Baru saja, orang itu menargetkan kota yang sepi dan mengepung kota itu dengan liar. Keterlaluan. Taikun marah dan merasakan kemarahan karena dia diejek oleh orang lain sepanjang hidupnya. Dia segera memerintahkan kota Hedao di sekitarnya untuk mengepung dan menekannya. Dia sendiri bahkan mengendarai kota Taikun sendiri dan bergegas ke tempat kejadian itu terjadi. Namun sebelum dia bisa sampai di tempat itu, berita baru datang. Lu Ye telah ditolak oleh beberapa kota Hedao, dan sekarang menghilang. Wajah Taikun seberat es, dan rasanya sangat sulit. Masalah saat ini adalah bahwa di laut sumber darah ini, sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Lu Ye. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahannya. Pihak lain dapat pergi jika mereka ingin tinggal. Dapat dikatakan bahwa lurus dan lebar. Sebaliknya, kekuatan seluruh klan darah serangga dipimpin oleh orang ini, dan dia sangat pasif. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menggigit peluru dan terus mengambil inisiatif. Pada hari-hari berikutnya, laut sumber darah sangat ramai. Hampir setiap hari, Taikun dapat menerima beberapa berita tentang Lu Ye. Orang ini berkeliaran di laut sumber darah, dan setiap kali dia bertemu kota Tianxi yang sepi dan kota Wastelen A tingkat, tidak pernah melepaskannya. Dia bahkan mulai memprovokasi kota tingkat Hong. Tentu saja, bahkan Lu Ye tidak dapat merebut kota tingkat Hong sendirian, dan ia sering dikejar dan melarikan diri oleh banyak orang kuat. Taikun juga tahu bahwa satu kota tingkat Tian tidak dapat menghentikan serangan Lu Ye, terutama kota tingkat Tian milik klan darah. Lu Ye seringkali hanya membutuhkan 10 tarikan napas untuk menghancurkannya. Kota Tianxi yang sepi hanyalah sepotong lemak yang dapat dimakan di mata Lu Ye. Namun, ia tidak dapat menarik kembali kota-kota tingkat Tian itu karena ia juga harus menggunakan metode ini untuk menilai lokasi Lu Ye. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu terakhir, klan darah telah kehilangan lebih dari selusin kota tingkat Tian. Perselisihan ini benar-benar membuat Taikun sangat khawatir. Waktu berlalu dengan cepat dan kini telah menjadi bulan Januari. Pada hari ini, di kota Taikun, penguasa alam semesta sedang berpikir apakah akan meminta penguasa darah untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menghadapi lawan yang ceroboh seperti Lu Ye, ia benar-benar tidak berdaya. Namun, penguasa darah jelas sedang sibuk dengan beberapa masalah rahasia. Ia telah mengeluarkan instruksi untuk mengambil Lu Ye dengan segala cara. Jika ia meminta instruksi saat ini, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Namun, jika dia tidak meminta instruksi, kerugian dari dua klan darah serangga tidak lagi kecil, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada penguasa darah. Sementara dia cemas, Taikun tiba-tiba mendongak, lalu wajahnya berubah, dia buru-buru bangkit, dan setengah berlutut di tanah, Tuan. Dia menundukkan kepalanya, tampak ketakutan. Dan hanya ada satu orang di dunia yang dapat membuatnya terlihat seperti ini, yaitu, pemimpin klan darah, Sue Jiu. Kesalahan darah bukanlah dewa asli, tetapi hanya pengalih perhatian. Sejak dia berusaha sekuat tenaga untuk membawa papan catur langit berbintang kembali ke lautan sumber darah hari itu, dia telah menyempurnakan harta karun ini. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya melihat hasilnya. Dia hampir menghapus kebijaksanaan bodoh dari papan catur langit berbintang. Pada titik ini, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Meskipun kebijaksanaan spiritual harta karun itu terhapus akan memengaruhi kekuatan harta karun itu, jika tidak terhapus, dia tidak memiliki harapan untuk menaklukkannya.
Meskipun kebijaksanaan papan catur langit berbintang itu bodoh, dia sangat keras kepala dan tidak ingin menganggapnya sebagai yang utama. Selama dia tidak punya pilihan, Sue Jiu hanya bisa melakukan hal buruk ini. Harta karun tanpa kebijaksanaan juga merupakan harta karun, yang lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Selanjutnya, dia hanya perlu meletakkan jiwanya dan tanda kekuatannya di harta karun itu selangkah demi selangkah untuk menjadi pemilik harta karun itu. Karena itu, Sue Jiu dapat memisahkan roh dan mengalihkannya. Sampah. Sue Jiu menatap Tai Kun dengan dingin, matanya dingin. Meskipun dia telah menyempurnakan papan catur langit berbintang, itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah di Laut Sumber Darah. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dengan sengaja membagi cara untuk mengalihkan perhatiannya dan datang ke sini. Tai Kun menggigil karena dia bahkan merasakan niat membunuh yang samar dari penguasa darah, dan berkata dengan panik, hentikan amarah, ini tidak baik dalam melakukan sesuatu dalam situasi ini, jadi tolong hukum aku. Tentu saja, Anda harus mengakui kesalahan Anda jika semuanya tidak dilakukan dengan baik. Jika Anda menemukan alasan untuk memaafkan diri sendiri saat ini, itu hanya akan membuat penguasa darah semakin marah. Tai Kun telah mengikuti penguasa darah selama bertahun-tahun dan secara alami tahu emosinya. Sue Jiu mendengus dingin, berjalan melewati Tai Kun, dan duduk di kursi di belakangnya. Lupakan saja, anak itu memiliki fondasi yang sangat kuat. Ketika dia menggabungkan Tao, dia memiliki kekuatan biasa yang sulit dicapai. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk menjadi Tao, dan dia memiliki lebih banyak kekuatan. Qiang, dia juga ahli dalam bidang ruang. Di lautan sumber darah ini, memang sulit bagimu untuk menemukan keberadaannya. Ketika Tai Kun mendengar ini, dia merasa lega dan tahu bahwa dia telah melewati level ini. Dia penasaran karena dia samar-samar merasa bahwa penguasa darah tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan dia tidak tahu hal-hal baik apa yang telah dia temui. Gadis darah sudah dalam perjalanan untuk datang. Penguasa darah berkata lagi. Tai Kun bersemangat ketika dia mendengar ini, apakah kamu akan mengambil tindakan sendiri? Sue Ji adalah wakil penguasa kota kedua dari kota Suein. Dia sama kuatnya dengan dia, tetapi dia sangat dicintai oleh Sue Jiu. Dalam hal hubungan darah, dia adalah putri tertua Sue Jiu dan putri tertua dari dua suku serangga dan darah. Berat badan tinggi. Tentu saja, ada hubungan lain antara dia dan Sue Jiu. Banyak keturunan Sue Jiu yang dilahirkan oleh putri sulung ini. Sebelumnya, klan darah tidak berguna untuk menargetkan Lu Ye. Karena penindasan garis keturunan, putri sulung selalu tinggal di kota peminum darah. Namun pada saat ini, Sue Jiu memanggilnya. Tai Kun segera memahami tujuan dari penguasa darah. Sue Jiu berkata, jika aku tidak mengambil tindakan sendiri, siapa yang bisa menekannya? Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Ya, Tai Kun menerima perintah itu. Sehari kemudian, di luar kota yang sepi, Lu Ye, yang sedang mengepung kota, tiba-tiba berbalik dan melihat ke suatu arah. Dalam persepsi, ke arah itu, Tai Kun mendekat dengan cepat. Lu Ye tiba-tiba terkejut. Karena sejak dia membunuh Yu Ting hari itu, baik Tai Kun maupun Fei Luo tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Kedua orang ini bersembunyi di kota Hedao atau tetap berada dalam jangkauan radiasi kota Hedao. Di dalam, tampaknya hanya dengan cara ini seseorang dapat merasa aman untuk melindungi diri sendiri. Tetapi saya tidak tahu mengapa Tai Kun begitu berani hari ini. Menurut pengamatan Lu Ye sebelumnya, kota Tai Kun seharusnya tidak berada di dekatnya. Tepat ketika dia bingung, dia merasakan napas belalang dari arah lain. Kedua orang ini jelas setuju dan datang bersama. Lu Ye merasa sedikit aneh, tetapi setelah sebulan penuh penempatan, sudah hampir waktunya baginya untuk menutup jaring, jadi meskipun dia bingung, dia tetap bergegas menuju Tai Kun dan bertemu dengannya. Tai Kun jelas sedikit panik, dan dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju belalang terbang, berniat untuk bergabung dengannya. Belalang terbang itu tahu niatnya dan dengan cepat bertemu dengan Tai Kun. Oleh karena itu, ketika Lu Ye melihat kedua sosok ini, mereka telah bergabung di tempat yang sama. Lu Ye, Tai Kun menggertakkan giginya dan berteriak dengan tajam, tetapi ekspresinya sedikit terkejut. Itu hanya karena dia dengan tajam menemukan bahwa bekas luka yang mengerikan di tubuh Lu Ye telah menghilang. Saya tidak tahu seberapa kuat luka ini. Lu Ye tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia pulih sekarang. Orang ini sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya, apakah dia akan menjadi lebih kuat? Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah pohon bakat menyelesaikan 5 transformasi, niat Tao yang ditinggalkan oleh San pada Lu Ye telah terbakar habis. Tanpa halangan dari niat Tao yang mengerikan, akan mudah bagi Lu Ye untuk pulih dari luka-lukanya. Saat ini, luka-luka Lu Ye tidak hanya pulih, tetapi kutukan di tubuhnya juga telah terbakar berkeping-keping. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang santai, dan ini adalah kondisi puncaknya. Saat mereka berteriak, mereka sudah saling bertarung. Lu Ye segera menilai bahwa kota Hedao milik Tai Kun dan Fei Luo tidak berada di dekatnya, dan kedua orang ini terbunuh sendirian. Dia segera bergegas menuju aliran kekuatan Tao, dan cahaya pedang meledak di tangannya, menatap serangan gila Tai Kun. Saat menghadapi musuh, lebih baik memotong salah satu jarinya daripada melukai 10 jarinya. Lu Ye masih memahami prinsip ini. Jika dia dapat membunuh salah satu Tai Kun dan belalang terbang kali ini, dapat dikatakan bahwa dia akan mendapatkan panen yang besar. Tai Kun tiba-tiba berada di bawah tekanan. Dia kalah dari Lu Ye dalam hal kekuatan. Dia juga harus memisahkan sebagian pikirannya untuk mencegah kekuatan aneh tetap ada di lukanya. Jika bukan karena belalang yang membantunya, dia akan takut bahwa dia akan segera pergi ke Yu. Lalat mengikuti jejaknya. Setelah meminumnya, saya membakarnya selama 3 hari berturut-turut, dan gejalanya setipis saat saya pertama kali memiliki Yang.
Bab 2757 sulit untuk terbang. Dalam kabut darah yang tebal, Lu Ye bertarung melawan dua penguasa kota utama dengan satu pedang sendirian. Kekuatan taring diaktifkan dari waktu ke waktu, menyebabkan darah dari belalang terbang dan Tai Kun mengalir deras, dan keduanya menyerang mereka mundur selangkah demi selangkah. Sayang sekali saya tidak pernah berhasil. Tak satu pun dari dua penguasa kota tingkat dunia ini yang biasa-biasa saja. Mereka semua kuat dan kekuatan Fang gagal memberikan efek yang tidak terduga, jadi sulit untuk mencapai hasil akhir seperti membunuh Yuting. Terutama saat ini, baik belalang terbang maupun Tai Kun terutama bertahan. Lu Ye dapat melihat sekilas bahwa keduanya menunda waktu. Selama persepsi, banyak kota Hedao dari segala arah dengan cepat mengepung mereka. Tanpa berpikir, pasti ada lebih banyak kota Hedao di luar jangkauan persepsi. Jika Lu Yeding telah menemukan kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya, meskipun dia mahir dalam ruang dan dapat menggunakan teknik gerakan kekosongan, jika dia dikelilingi oleh lapisan musuh, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, penempatan dan penantian selama sebulan penuh adalah demi keberhasilan momen ini. Oleh karena itu, Lu Ye tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi serangannya menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, dia memaksa Fei Luo dan Tai Kun untuk mundur, dan menoleh untuk melihat ke satu arah. Jauh di dalam kabut darah di arah itu, aura yang kuat mendekat dengan cepat, dan Lu Ye sedikit mengernyit. Karena napas ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Baru-baru ini, tidak hanya Tai Kun dan Fei Luo yang bertarung dengannya, tetapi dua penguasa kota kelas dunia ini dikenal karena kecepatan mereka, sehingga mereka dapat menyebabkannya beberapa masalah sampai batas tertentu. Tetapi ini adalah sarang suku kedua dari darah serangga. Ada banyak orang kuat, belum lagi yang lainnya, tidak mudah untuk bertemu dengan penguasa kota tingkat Hong sendirian. Saat ini, ada tidak kurang dari 10 orang di negara sumber darah ini yang dapat bersaing dengan Tai Kun Lokas dalam hal kekuatan. Dia pada dasarnya telah menghadapi semuanya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ini. Dan dia adalah klan darah. Karena Lu Ye jelas menyadari bahwa darah klan darah mengalir di tubuh orang lain, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat aneh. Di bawah premis bahwa dia tahu bahwa sifat sucinya kuat dan cukup untuk menekan semua klan darah kecuali penguasa darah, terlepas dari kekuatan klan darah ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda seharusnya tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Klan darah yang ditemui Lu Ye sebelumnya, terlepas dari kultivasi atau kekuatannya, bersembunyi di kota Hedao. Tidak ada yang berani bersikap lancang di depannya. Tepat saat Lu Ye kebingungan, sosok itu sudah muncul di garis depan. Dia adalah seorang wanita bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang berwarna darah yang diikat tinggi, terlihat sangat cakap. Hanya saja terlihat sempurna dan tanpa celah, tetapi kulitnya yang berwarna darah membuat Lu Ye tidak bisa merasakan kecantikan apapun. Pakaian, orang ini juga sangat sederhana, dengan sebagian besar kulitnya terbuka, memegang tombak perunggu di tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi darah dan bergegas mendekat. Sebelum orang itu tiba, tombak sudah menusuk keluar. Di atas puncak menara, sinar guntur seperti naga, dan keluar dengan mengerikan. Lu Ye menarikan pedang panjang di tangannya, menebas naga guntur, dan kilat tubuhnya mengembara, sedikit mandek. Benar saja, wanita bertubuh besar yang datang adalah pria kuat di level penguasa kota alam semesta. Kekuatannya tidak kalah dengan Tai Kun Fei Luo. Tombak dan prajurit Tao di tangannya tidak diragukan lagi adalah harta karun. Kuncinya adalah karakteristik harta karun ini sangat menjijikkan, dan kekuatan guntur jelas memiliki karakteristik kelumpuhan yang sangat kuat. Jika pengawal naga suci pertempuran surga Lu Ye tidak mencapai beberapa keberhasilan dan memiliki perlawanan yang kuat terhadap erosi kekuatan seperti itu, ini akan menderita kerugian sendirian. Begitu dia dipengaruhi oleh kekuatan guntur, Tai Kun Flying Lotus akan segera terbunuh. Pada saat itu, ketiganya akan bergabung dan akan ada banyak kota Hedao di sekitarnya untuk mendukungnya, dan situasinya mengkhawatirkan. Di bawah perlindungan pengawal naga suci Zantian, Lu Ye langsung menyingkirkan keadaan ini, dan klan darah wanita yang menusuk serangan keduanya di matanya tercermin di matanya, dan sifat sakralnya yang kaya meledak. Saat berikutnya, Lu Ye menyipitkan matanya sedikit. Itu hanya karena telah menghadapi penindasan suci vampir yang selalu tidak menguntungkan, dan serangan kuat vampir wanita tidak terpengaruh oleh efek apapun, tetapi lebih kuat dari serangan sebelumnya. Pada saat inilah Tai Kun dan Fei Luo, yang masih terburu-buru, menjadi bersemangat dan menyerang dari kedua sisi. Bum 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 bum. Hanya dalam 3 tarikan napas konfrontasi, tubuh Lu Ye mundur dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Dia menatap klan darah wanita itu dengan mantap, merasa bingung, dan tidak dapat mengetahui mengapa penindasan sifat sakral tidak berhasil. Jelas, di bawah persepsinya, konsentrasi garis keturunan pihak lain tidak sebaik miliknya sendiri, dan penindasan sifat sakral seharusnya dapat melakukan efek ajaib. Sebelum dia sempat mengetahuinya, klan darah wanita itu tiba-tiba berguncang, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, dan 4 berubah menjadi 8. Dalam sekejap, 8 sosok datang dari 8 arah untuk membunuh para jenderal. Teknik bayangan darah. Lu Ye mengangkat alisnya. Dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik darah. Berkat kristal jiwa yang menyempurnakan teknik pemisah jiwa Blood Ju hari itu. Dapat dikatakan bahwa dalam teknik darah, dia adalah ahli Sueju, jadi tentu saja dia bisa melihatnya sekilas. Mengenali nama teknik darah ini, yang mengejutkannya adalah bahwa teknik bayangan darah yang digunakan oleh klan darah wanita ini sangat cemerlang. Dia tidak dapat melihat kekurangan sama sekali, dan dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini agak menakjubkan. Setelah menyempurnakan kristal jiwa yang dipadatkan oleh jiwa Suejiu, pencapaian Lu Ye dalam teknik darah tidak tertandingi. Setidaknya di antara klan darah, tidak ada yang lebih kuat darinya kecuali Suejiu.
Satu muncul sekarang. Apa klan darah wanita ini? Tidak apa-apa jika orang suci itu tidak dapat ditekan, tetapi keterampilan darahnya sangat tinggi. 8 sosok, bersama dengan belalang terbang Taikun, menutupi total 10 niat membunuh. Kulit kepala Lu Ye mati rasa, dan kekuatan buah waktu di pohon bakat melonjak, dan dia menebas dengan satu pisau. Tahun, waktunya diaduk, dan pada saat ini, semua yang ada di sekitarnya tampak melambat. Lampu pedang dari pisau Panshan menyala satu demi satu. Terangan teredam terdengar pada saat yang sama, Fei Lou Taikun terluka dan mundur, dan sosok dari 8 klan darah wanita menghancurkan 5. Lu Ye juga tertusuk tombak, dan daging serta darahnya meledak, mundur ribuan mil jauhnya. Sebelum dia bisa berdiri teguh, rantai berwarna darah mengikutinya, seperti naga panjang yang menari, dan sulit bagi Lu Ye untuk bergerak dan berkedip. Tidak hanya itu, klan darah wanita memimpin belalang terbang Taikun untuk membunuhnya lagi, dan dia dapat mengambil banyak teknik darah yang sangat bagus sesuka hati. Lebih buruk lagi, ada banyak sosok lain yang dikelilingi dari segala arah. Ketika belalang terbang Taikun bergabung untuk mengejar Lu Ye, para Hedao ini tidak berani muncul sesuka hati. Mereka semua bersembunyi di kota Hedao. Sekarang mereka tidak tahu apa yang telah dimakannya, dan mereka berani membunuh para jenderal. Wajah Lu Ye tenang dan tubuhnya melayang. Ada musuh di mana-mana. Meskipun dia melawan dan membunuh beberapa musuh, jumlah musuh terus bertambah. Ada juga banyak kota Hedao tergeletak di sekitar, dengan formasi yang siap diluncurkan. Situasi seperti itu hanyalah situasi yang putus asa. Saya khawatir hanya orang kuat seperti Ba Qiyu yang memiliki kemampuan untuk menerobos sendirian. Mata Taikun dan Fei Lou berangsur-angsur menjadi marah. Akhir-akhir ini, mereka diganggu oleh Lu Ye. Mereka berpikir dalam hati bahwa penguasa darah layak menjadi penguasa darah. Begitu mereka mengambil tindakan, Lu Ye terpaksa menjebak binatang buas itu dan bertarung. Itu benar, dia ingin lari. Taikun tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dalam penglihatannya, Lu Ye tiba-tiba berbalik arah dan bergegas maju. Waktu berlalu dengan cepat, dan ada banyak musuh di sekitarnya. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik gerakan Void, jadi dia hanya bisa mengaktifkan teknik melarikan diri dari darah. Namun, di bawah serangan yang luar biasa, dia masih tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan dipukuli hingga terhuyung-huyung. Dia tidak bisa terbang dengan sayapnya. Klan darah wanita itu tiba-tiba mendengus dingin, mengangkat tangannya, mengarahkan ke arah tempat Lu Ye berada, dan mengepalkan tinjunya. Tubuh Lu Ye tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya tampak menabrak dinding tak terlihat, menempelkannya dalam bentuk yang besar. Entah bagaimana, penghalang berwarna darah yang sangat kokoh muncul di depannya. Serangan yang menggelegar datang dari belakang, tetapi Lu Ye bereaksi cukup cepat untuk menghindarinya tepat waktu, jika tidak, dia akan menderita kerusakan parah bahkan jika dia tidak mati. Dia dengan cepat berbalik dan menerobos ke arah lain. Para pengejar di belakangnya mengejarnya, tetapi vampir wanita itu berdiri di sana dan mendengus dingin. Dia meletakkan tombak Tao di sampingnya, mengangkat tangannya dengan tubuhnya, dan garis keturunannya melonjak, dan dia berteriak, bangun. Dalam sekejap, kabut darah tebal bergulung dalam radius ratusan ribu mil, seolah-olah ada kehidupan. Ada juga lapisan cahaya darah yang menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu yang sangat singkat, itu mengelilingi radius ratusan ribu mil ini dan berubah menjadi sangkar berwarna darah melingkar. Laut sumber darah adalah tempat kelahiran klan darah. Keajaiban ini bahkan lebih berada di wilayah klan darah. Sui Jiu telah bekerja di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatur keajaiban ini? Di lingkungan lain, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan dapat melakukan hal seperti itu. Namun, dia bisa melakukannya di lautan sumber darah ini. Teknik dinding darah. Mata Lu Ye sedikit menyipit. Teknik dinding darah adalah teknik darah yang sangat mendasar dan teknik darah defensif, tetapi dia tidak pernah berani membayangkan bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat menggunakan teknik darah dasar seperti itu dengan sangat kuat, dan bahkan lebih unik. Teknik darah defensif ini tiba-tiba berubah menjadi sangkar besar, yang menutupi area seluas ratusan ribu mil ini. Sangat sulit untuk terbang sekarang. Lu Ye tiba-tiba berhenti dan berbalik dan melihat ke belakang. Lampu darah dipimpin oleh banyak orang kuat. Sikat-sikat. Dalam sekejap mata, dia mengelilinginya dengan 3 lapisan dalam dan luar. Tidak hanya itu, tetapi juga kota Hedao sedang menuju ke arah ini dengan cepat dan bergabung dengan urutan pengepungan. Lu Ye menghela nafas pelan, menatap klan darah wanita yang memegang tombak dan menatapnya dengan bercanda, Qi Jiu. Apa yang seharusnya dia pikirkan adalah bahwa kecuali untuk menyalahkan darah, tidak ada klan darah di dunia ini yang dapat menahan penindasan sucinya, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki lebih banyak prestasi dalam teknik darah. Klan darah wanita di depannya seharusnya terganggu oleh Sui Jiu, jadi dia memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Dalam pertempuran pertama papan catur langit berbintang, Sui Jiu dapat mengendalikan tubuhnya melawan Yun Siwang, dan sekarang tentu saja dia juga dapat mengalihkan perhatiannya dari klan darah wanita di depannya. Itu dewa saya. Sui Jiu mengerutkan bibirnya dan memiringkan kepalanya untuk melihat Lu Ye, kau benar-benar hebat. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun ini, dan kekuatanmu telah tumbuh begitu banyak. Bahkan Yu Ting pun terbunuh olehmu. Dia tidak menyesali kematian Yu Ting, tetapi tetap sangat senang, karena semakin kuat Lu Ye, semakin berharga pengorbanan Yu Ting. Bab 2758 Rambut Beracun. Tidak dapat disangkal bahwa suku kedua dari darah serangga sangat menderita kali ini, tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin bahagia Sui Jiu, karena kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye saat ini terlalu kuat, dan ini hanya waktu yang singkat sejak dia baru saja mulai berada di Hedao. Jika Anda mengumpulkannya selama beberapa tahun, Anda pasti akan jauh lebih kuat.
Tubuh fisik seperti itu benar-benar membuatnya mengeluarkan air liur. Teknik dinding darah berubah menjadi sangkar. Banyak orang kuat dari dua suku serangga dan klan darah dikelilingi oleh kota Hedao, Lu Ye tidak dapat terbang. Buah kemenangan di depan Anda dapat diperoleh dengan busur Anda. Tuan Darah memujinya. Lu Ye tersenyum pahit, beberapa trik di depan Tuan Darah hanyalah trik kecil, jadi mereka tidak akan bisa memasuki aula yang elegan. Sueju menatapnya dengan penuh minat, Anda masih ingin menunda waktu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda di tempat ini. Lu Ye menggelengkan kepalanya, sekarang sudah berakhir, ini hanya keberhasilan atau kekalahan. Tetapi mungkin tidak semudah itu bagi Tuan Darah untuk mengalahkanku. Sueju mendengus dingin, mengkeras kepala. Dalam situasi ini, kau masih ingin melawan, kau harus tahu apa yang ingin kulakukan. Dengan cara ini, selama kau menyerah melawan, aku bisa menjaga jiwamu tetap abadi dan menemukan satu untukmu di masa depan. Tubuh yang cocok, bahkan jika kau mau, kau masih bisa melayani di bawah perintahku. Kalau tidak, aku akan memiliki beberapa cara untuk memusnahkan jiwamu dan mengambil tubuhmu. Lu Ye mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu. Sueju berkata dengan tidak sabar, mengangkat tombak di tangannya dan mengarahkannya ke Lu Ye, apakah itu benar? Aku tidak punya waktu untuk menjeratmu di sini. Niat membunuhnya kuat, dan dengan gerakannya, aura banyak orang kuat di sekitarnya juga terkunci pada Lu Ye, membuatnya tertekan. Lu Ye menghela nafas, mengapa kau ingin meminta Raja Darah untuk bersumpah? Suejuki tersenyum, kau tidak punya pilihan, dan aku tidak akan membuat sumpah apapun. Aku akan menghitung 3 angka. Jika kau tidak menjawab, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia tentu saja berharap Lu Ye bisa menyerah melawan. Tubuh manusia sangat luar biasa. Jika dipaksa untuk menurunkannya, mungkin akan rusak. Ini bukan yang diharapkan Sueju. 1. Suejue mulai menghitung setelah mengatakan itu. Tunggu, Lu Ye mengangkat tangannya untuk berhenti, Raja Darah tidak mau, dan aku tidak memaksanya, tetapi aku hanya ingin meminta Raja Darah untuk menyelesaikan keraguanku. Jika Raja Darah dapat memenuhi keinginanku, aku bersedia untuk menyerah dan tidak melawan. Petik 2. Sueju tiba-tiba mengangkat alisnya, kamu serius. Jika demikian halnya, itu akan menjadi hal yang hebat. Ekspresi Lu Ye serius, atas nama keinginan Xing Yuan, apa yang baru saja dikatakan Lu Ye dari ras manusia itu sepenuhnya salah. Ketika kata-kata itu selesai, sesuatu tampak datang dalam kegelapan. Sueju merasakannya dengan jelas dan sangat gembira. Tanpa diduga, Lu Ye begitu tulus, dan segera berkata, apa yang ingin kau tanyakan? Penguasa darah seharusnya belum berhasil menyempurnakan papan catur langit berbintang, kan? Lu Ye berbicara. Sueju mengerutkan kening, apa yang kau tanyakan? Dia pikir Lu Ye ingin menanyakan sesuatu tentang dirinya sendiri, tetapi dia tahu itu adalah papan catur langit berbintang. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi dia pikir Lu Ye baru saja mengucapkan sumpah Xing Yuan, dan dia bisa menghapusnya selama dia menjawabnya, jadi dia dengan enggan berkata, memang benar tidak, tetapi akan segera. Tidak heran penguasa darah bisa terganggu. Lu Ye mengangguk, yang juga sesuai dengan harapannya. Apakah penguasa darah telah menghapus kebijaksanaan spiritual harta karun itu? Sueju tiba-tiba sedikit tidak senang, aku telah menjawab pertanyaanmu. Lu Ye menghela napas dan tampak seperti membuat janji, tolong ingat janjimu tadi. Sueju mengangguk, tentu saja, aku berjanji akan mencarikanmu tubuh yang cocok. Ini tidak sulit, terutama Lu Ye dan garis keturunan klan darah. Selama dia kembali, dia bahkan dapat mengendalikan Lu Ye sepenuhnya, jadi meskipun Sueju tidak bersumpah, dia tidak bermaksud untuk bertobat. Jika bakat seperti Lu Ye dapat dibawa ke bawahannya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, turunkan dia. Taikun melangkah maju, aku akan melakukannya. Dia sangat menderita berkat anak buah Lu Ye akhir-akhir ini, dan dia sangat marah sehingga akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas, jadi dia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Penguasa darah berada tepat di sebelahnya. Dia memang tidak pandai menyakiti Lu Ye, tetapi masih tidak apa-apa untuk sedikit melampiaskannya. Sosoknya melintas dan datang ke Lu Ye, dan Taikun tersenyum muram. Lu Ye juga menyeringai padanya dengan gigi putihnya yang halus. Kau benar-benar tertawa. Taikun mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraih bahu Lu Ye. Tangan itu telah berubah menjadi cakar raksasa, dan kekuatan Tao melonjak pada cakar itu, yang memiliki kekuatan pemblokiran yang sangat kuat. Jika cakar ini tertangkap, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sepenuhnya memblokir kekuatan Lu Ye, setidaknya 40% atau 50%. Ketika cahaya pedang menyala tiba-tiba, Sueju berteriak dengan marah, kamu berani. Taikun juga menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Dia merasakan sakit yang tiba-tiba di tubuhnya, dan tubuhnya tanpa sadar mundur, darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya seperti bola yang kempes. Vitalitas berlalu dengan liar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Aku tidak habis pikir, orang ini sudah bersumpah demi Xing Yuan. Dengan perhatian pada wasiat Xing Yuan, bagaimana mungkin dia berani melanggar sumpahnya? Yang lebih tidak masuk akal lagi, dia melanggar sumpahnya, mengapa wasiat Xing Yuan tidak memberikan hukuman? Dia sangat menyesal dan merasa bahwa dia terlalu ceroboh. Dia pikir dia adalah orang kuat setingkat penguasa kota universal, dan dia tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu begitu dia berhati-hati. Sayangnya, setelah Lu Ye bersumpah, dia benar-benar mengendurkan kewaspadaannya dan melampiaskan amarahnya. Dia lalai dan berhasil diserang oleh Lu Ye. Cedera seperti itu tidak cukup fatal, tetapi baginya, itu adalah pukulan berat. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dipahami Taikun, karena menilai dari kekuatan ledakan Lu Ye tadi dan kekuatan yang telah dia tunjukkan sebelumnya, dia sepenuhnya mampu menamparkan dirinya sendiri.
Tetapi untuk beberapa alasan, dia menunjukkan belas kasihan di bawah pisau. Dan alam bawah sadarku masih sedikit kabur. Ketika Sue Jue berteriak, tombak menusuk Lu Ye, dan petir bertahan di tubuh tombak, membuat harta karun itu tampak berubah menjadi sinar guntur. Pada saat yang sama, banyak orang kuat di sekitarnya melonjak dengan semua kekuatan Taoisme, berniat untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, serangan teredam tiba-tiba datang, dan orang-orang kuat yang berniat untuk mengambil tindakan semuanya seolah-olah mereka menggelegar, dan wajah mereka berubah drastis. Dengan cara ini, situasi mereka yang berkumpul di kota Hedao bahkan lebih buruk. Banyak biksu yang termasuk dalam suku kedua darah serangga merasakan perubahan di tubuh mereka dan menjadi panik. Boom! Saat kekuatan Tao bertabrakan, Lu Ye terbang mundur, dan sinar petir di tubuhnya berkelana, membuatnya menyeringai. Sue Ju tidak mengejarnya, tetapi malah melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, semua biksu di bawah komandonya dipenuhi dengan aura hitam, dan mereka tampak sangat tidak dikenal. Apakah ini diracuni? Tapi, dari mana racun itu berasal? Sebelum kejadian ini, Sue Jiu sama sekali tidak dapat menyadarinya. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa racun tanpa nama itu baru saja meletus, dan seorang biksu meninggal. Dalam persepsinya, di sekitar kota Hedao, aura fusi Tao mulai menghilang dengan teriakan. Tidak terlalu banyak kali, tetapi hanya dalam 2 atau 3 napas, jalur fusi jatuh berkelompok. Formasi pelindung setiap kota Hedao dalam kekacauan. Mata Sue Jiu tiba-tiba menyusut. Racun macam apa ini? Mengapa begitu mengerikan? Karena dia sudah merasakan ada jejak racun yang mengalir di tubuh gadis darah yang dimilikinya, tetapi konsentrasinya tidak tinggi, jadi gadis darah tidak banyak terpengaruh. Yang lain tidak lagi mampu melakukannya. Mereka sekuat belalang. Pada saat ini, mereka ditutupi dengan lapisan aura biru dan hitam, membuat wajahnya tampak setenang seorang prajurit. Dia harus mengeluarkan sedikit tenaga untuk menekan racun yang mengamuk di tubuhnya. Apakah ini yang kamu lakukan? Sue Juran menoleh dan menatap Lu Ye. Lu Ye menyeringai, seperti yang kamu lihat. Manik racun 10.000 racun adalah hal yang baik. Dia telah menghabiskan banyak tenaga dan upaya sebelumnya dan secara khusus mengonfigurasi racun campuran, yang ditandai dengan kekuatan tersembunyi yang sangat kuat. Selama lebih dari sebulan, dia telah berkeliaran di sekitar sumber darah, menyebarkan racun ini. Di lingkungan lain, Lu Ye akan sulit digunakan bahkan jika dia memiliki metode seperti itu, tetapi laut sumber darah adalah tempat yang indah, dan kabut darah tebal di sini memberinya ruang untuk bermain. Aliran kabut darah secara alami dapat membawa racun yang sangat tinggi ini dan menyebar ke seluruh bagian laut sumber darah. Aku bertanya-tanya berapa banyak tenaga dan waktu yang telah dihematnya. Saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa seluruh sumber darah sangat beracun, tetapi setidaknya itu mencakup area kecil. Kuncinya adalah racun ini tidak hanya memiliki daya penyembunyian yang sangat kuat, tetapi juga sekuat belalang Taikun, tetapi juga memiliki masa inkubasi yang panjang, yang sama sekali tidak disadari sebelum meletus. Hanya ada 2 cara untuk meledak. Salah satunya adalah masa inkubasi telah tiba dan meledak secara alami. Cara lainnya adalah menggunakan 10.000 manik racun untuk mengendalikannya. Dengan kata lain, Lu Ye memiliki kendali penuh atas racun ini, yang merupakan hal yang paling langka. Pada saat ini, dengan bantuan 10.000 manik racun, Lu Ye bahkan dapat dengan jelas merasakan penyebaran setiap racun halus. Racun-racun ini menyebar kemana-mana di laut sumber darah tampaknya menjadi mata dan telinganya. Jantungnya bergerak, dan dia merasakan beberapa umpan balik dari pusat laut sumber darah, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Banyak kota Hedao tidak memiliki korban, dan penggarap Mercedes tidak dapat menahan wabah racun ini. Karena Lu Ye mengaktifkan kekuatan racun, dia hanya memiliki 10 napas di depan dan belakang. Semua biksu di bawah Hedao terkikis oleh racun, dan tidak ada biksu di bawah Hedao yang selamat. Dalam waktu singkat, hanya orang-orang Hedao yang selamat dari kota Hedao yang dikelilingi oleh banyak kota Hedao. Sebagian besar dari mereka bekerja keras untuk melawan wabah racun ini, yang merupakan yang terbaik bagi tingkat bawah untuk melawan Tao. Hanya tingkat menengah ke atas yang dapat bertahan hidup. Kalian mencari kematian. Meskipun Sue Ju tidak pernah peduli dengan hidup atau matinya, dia merasa tertekan saat ini karena terlalu banyak kematian. Penganut Rongdao musnah hanya dalam 10 napas, dengan jutaan korban, yang merupakan malapetaka yang belum pernah dialami oleh kedua suku darah serangga. Dalam pengamatan Sue Ju, jika Anda tidak menemukan cara untuk menyelesaikan inisiator Lu Ye, Anda takut bahwa seiring berjalannya waktu, para Taois tingkat rendah itu tidak akan mampu menahan erosi racun ini, dan korbannya hanya akan lebih besar. Bab 2759 Mayat Beracun. Dalam sekejap, Sue Ju akhirnya mengembangkan niat membunuh terhadap Lu Ye. Bajingan ini baru saja menipunya dengan sumpah Xing Yuan, membuatnya mengendurkan kewaspadaannya, dan berbalik dan memberinya pukulan seperti itu. Sue Ju merasa sangat terhina. Tombak petir di tangannya membombardir lagi, dan tubuh kekuatan Tao-nya melonjak. Sosok Lu Ye tiba-tiba terbang keluar seperti anak panah dari tali. Saat ini, Sue Ju menempati tubuh Sue Ji. Meskipun orang ini baik, dia tidak cukup untuk membiarkan Lu Ye mundur seperti ini. Namun, ada lebih dari satu musuh di sekitarnya. Jika Lu Ye tidak mundur, dia pasti akan dikepung. Ketika dia mundur mengikuti arus, sifat sucinya berkembang tanpa ampun, menatap ke satu arah dan membunuhnya. Di arah itu, beberapa pembangkit tenaga klan darah menghalangi. Sebelumnya, Sue Ju bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan mereka memiliki keberanian untuk keluar kota untuk menghadapi musuh, tetapi tiba-tiba situasi saat ini berubah tiba-tiba. Melihat Lu Ye datang, sudah terlambat untuk mundur ke kota.
Di bawah tekanan sifat suci, orang-orang kuat klan darah ini semuanya lemah dan tidak mampu melawan dalam menghadapi serangan dan pembunuhan gila Lu Ye. Ketika Lu Ye bergegas dari sini, beberapa mayat telah tertinggal di tempat. Kau tidak bisa lari. Sueju meraung dan mengejar, dan para Taois juga berusaha keras untuk menghentikannya. Namun, di bawah racun di tubuhnya, tidak ada yang bisa mengerahkan kekuatan tanpa ampun. Mereka semua membagi sebagian kekuatan mereka untuk menekan racun tubuh. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin bagi Lu Ye untuk menerobos. Biarkan Sueju membombardirnya di belakangnya, Lu Ye bergegas maju. Setelah lebih dari 10 napas, dia akhirnya keluar dari pengepungan, dengan banyak luka di tubuhnya, yang mengerikan dan menakutkan. Tubuhnya terus-menerus dalam bentuk, dan teknik pelarian darah digunakan dan berubah menjadi cahaya darah. Namun, jika teknik dinding darah tidak rusak, dia akhirnya akan terperangkap dalam radius ratusan ribu mil ini. Tidak mungkin baginya untuk mengejar teknik dinding darah agar rusak. Jadi Sueju tidak mengerti apa yang sedang dilawan Lu Ye. Tuan Taikun, bagaimana keadaanmu? He Dao mendukung Taikun, yang terluka parah, bertanya dengan khawatir ketika kecelakaan itu terjadi. Kondisi Taikun jelas sangat buruk saat ini. Jika dia hanya terkikis oleh racun, latar belakangnya tidak akan menjadi masalah besar, dan dia dapat sepenuhnya menekannya dengan kekuatannya. Dengan momen seperti itu, dia tidak menunjukkan banyak racun, tetapi karena dia ingin menekan racun parah di tubuhnya, kekuatannya sangat terpengaruh. Sekarang dia mengikuti di belakang Sueju, mengejar Lu yang melarikan diri. Namun Taikun sangat ingin membalas dendam dan terluka parah oleh serangan diam-diam Lu Ye. Ia sama sekali tidak mampu menahan racun itu. Pada saat ini, ia diselimuti aura hitam dan matanya dipenuhi dengan kekacauan yang tak bertuhan. Bahkan panggilan He Dao kepadanya di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Tuan, He Dao sangat khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Sekarang Taikun akhirnya bergerak. Ia perlahan menoleh, tampak sedikit kaku, lalu menatap He Dao di sampingnya dengan matanya yang bersinar dengan cahaya hitam. Pandangan ini membuat jantung He Dao berdebar kencang, dan ia secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Taikun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tangan itu berubah menjadi cakar raksasa dan mencengkeram bahunya. Tuan, He Dao berseru kesakitan, tidak tahu apa yang salah dengan Taikun. Ia ingin melepaskan diri, tetapi celah kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Taikun. Kemudian ia melihat Taikun mengangkat tangannya yang lain dan menusuk dadanya dengan keras. Kekuatan pelindung tubuh telah hancur, dan He Dao merasakan sakit di hatinya. Dia menatap Taikun dengan ngeri dan tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Taikun. Tepat sebelum kematian He Dao yang tiba-tiba, banyak sosok beracun tiba-tiba berdiri di kota He Dao. Mereka semua diselimuti aura biru dan hitam, dan ada sedikit aura itu di tubuh mereka. Tidak ada vitalitas, tetapi sekarang tampaknya ada kehidupan baru. Masih ada biksu yang tersisa di kota He Dao ini, yang semuanya adalah tubuh He Dao. Mereka mendesak kekuatan mereka sendiri untuk melawan dan melarutkan racun di tubuh mereka. Perubahan yang begitu tiba-tiba mengejutkan semua Tao. Mayat, Yu He Dao membelalakan matanya, tidak percaya. Suku mayat memang berubah dari mayat biksu yang sudah mati, tetapi perubahan seperti itu membutuhkan kondisi tertentu dan membutuhkan waktu. Tidak ada alasan untuk mati di sini, jadi itu mengubah suku mayat, yang sama sekali tidak masuk akal. Yang membuat mereka semakin takut adalah aura biru dan hitam di permukaan suku mayat ini menjadi semakin kuat, dan mereka semua adalah mayat beracun. Suara gemuruh terdengar dari banyak kota He Dao, dan mayat-mayat beracun itu tampaknya telah menerima semacam instruksi pada saat ini, dan mereka semua bergegas menuju orang-orang He Dao yang masih hidup di sekitar mereka. Orang-orang He Dao ini terkejut. Mereka sudah tidak dapat mengalihkan perhatian mereka pada saat kritis untuk melawan invasi racun. Bagaimana mereka bisa terganggu oleh ini? Di luar kota, mata biru hitam Taikun berbalik dan menatap kota He Dao yang paling dekat dengannya. Kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan bertabrakan menuju kota He Dao. Mengikutinya ada beberapa tokoh dari klan darah yang selaras dengan Tao. Klan darah ini terbunuh saat Lu Ye baru saja menerobos, dan saat ini mereka berubah menjadi mayat beracun. Adegan itu kacau sesaat. Harta karun mutiara racun Wan sendiri memiliki kemampuan untuk mengubah mayat menjadi mayat beracun, sehingga mengendalikan mayat beracun. Ketika Lu Ye menaklukkannya, dia membunuh banyak mayat beracun. Kemampuan ini diwarisi dengan sempurna oleh buah manik 10.000 racun. Ini juga alasan mengapa Lu Ye mampu menamparkan Taikun dengan satu pedang, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sudah menduga bahwa Taikun tidak dapat menekan racun parah di tubuhnya karena luka parah, dan hanya akibat racun itu yang terbunuh. Dan setelah dia mati karena racun, penguasa alam semesta akan menjadi pion di tangannya. Termasuk klan darah itu, Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tubuh tetap utuh ketika dia membunuh mereka. Bajingan, raungan membuat lautan sumber darah yang hampir besar bergolak. Skala banyak insiden di kota He Dao sangat besar, jadi bahkan jika Sueju mengejar Lu Ye, dia dapat dengan jelas menyadarinya. Dia tidak menyangka Lu Ye punya rencana cadangan seperti itu. Ini jauh lebih serius daripada insiden di kota He Dao tadi. Saat racun itu meletus, kematian dan cedera para biksu di level fusi hanyalah kematian dan cedera para kultivator, tetapi mereka tidak melukai akar klan darah serangga. Namun, sekarang berbeda. Belum lagi apakah orang-orang He Dao masih memiliki kemampuan untuk menahan erosi racun di bawah campur tangan mayat-mayat beracun ini, berapa banyak hal yang akan jatuh. Kota He Dao mungkin akan hancur satu demi satu. Banyaknya kota-kota He Dao ini adalah fondasi bagi dua klan darah serangga untuk membangun diri mereka di Xingyuan. Tindakan Lu Ye hanya mengguncang dasar dari dua suku darah serangga.
Yang membuat Sueju semakin takut dan marah adalah jika orang-orang Hedao yang masih hidup di kota itu jatuh, mereka mungkin berubah menjadi mayat-mayat beracun. Aku harus segera menjatuhkan Lu Ye. Racun ini diciptakan oleh Lu Ye, dan dia mungkin punya solusinya. Bab 2760 pilihan. Memikirkan hal ini, suasana hati Sueju menjadi semakin mendesak. Ketika dia mengejarnya, kabut darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya. Aura gadis berdarah yang dirasukinya tiba-tiba meningkat, dan darah semakin meluap dari 7 lubangnya, yang tampak sangat ganas. Teror, ini bukan teknik rahasia, tetapi Sueju menggunakan sumber garis keturunannya sendiri untuk secara paksa merangsang potensi darah Ji tubuh. Dengan cara ini, Sueju akan sangat lemah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, dan bahkan mungkin memengaruhi fondasinya sendiri. Tetapi sekarang, untuk memenangkan Lu Ye sesegera mungkin, Sueju tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Saat dia mengangkat tangannya, kabut darah melonjak di sekelilingnya, berubah menjadi rantai berwarna darah tebal, menjerat ke arah Lu Ye, menghalangi semua ruang yang dia hindari. Melihat ini, kulit kepala Lu Ye mati rasa. Situasinya sangat buruk saat ini. Meskipun dia baru saja keluar dari pengepungan, tubuhnya tidak terluka parah. Dia sekarang dikelilingi dan dicegat oleh banyak orang kuat dari suku darah cacing. Bahkan jika Anda ahli dalam hal ruang, Anda akan merasa sulit untuk memiliki ruang untuk kinerja saat ini. Anda hanya dapat terus-menerus mengaktifkan kekuatan waktu dan memengaruhi pemikiran para pengejar di sekitar Anda. Di antara semua pengejar, Sueju memberikan tekanan paling besar padanya. Saat melarikan diri, dia terus mencari kesempatan untuk membunuh para pengejar, mencoba mengubah mereka menjadi mayat beracun dan meredakan tekanannya sendiri. Dia memang berhasil. Kekuatan orang-orang yang hadir ini memiliki kekuatan yang bervariasi, dan ada banyak klan darah. Dia ahli dalam memetik kesemek lunak, dan yang menjadi sasarannya tidak dapat menghentikan pedangnya. Namun, itu tidak berpengaruh, karena di bawah perintah Sueju, setiap kali Hedao dibunuh oleh Lu Ye, dia akan diledakkan oleh banyak serangan dari segala arah sebelum mereka berubah menjadi mayat beracun. Blood Blame jelas dengan cara ini untuk mencegah lahirnya mayat beracun. Tetapi Lu Ye merasa beruntung bahwa ketika gelombang pasang mayat pecah di kota Hedao, banyak Hedao bergegas kembali untuk menyelamatkan tempat tersebut. Mustahil untuk tidak menyelamatkan tempat itu. Mayat-mayat beracun ada di mana-mana di kota itu, dan jumlah Taois yang tertinggal terbatas. Jika mutiara Hedao tidak sengaja pecah, kerugiannya akan parah. Karena itu, meskipun Lu Ye berada di bawah tekanan besar saat ini, dia belum putus asa. Dia masih berjuang keras kepala. Namun, dengan premis bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari teknik dinding darah, perlawanan semacam ini ada batasnya. Saat dia melarikan diri, tubuh Lu Ye tiba-tiba mengembun, tetapi rantai berwarna darah akhirnya mengikat salah satu kakinya. Dia mengangkat pisaunya untuk memotongnya. Meskipun dia memotong rantai berwarna darah itu, masih ada lebih banyak rantai. Rantai itu terjerat. Banyak serangan datang dari segala arah. Itu hanya sesaat. Setelah 3 napas, Lu Yeru terperangkap dalam lumpur, dengan lebih dari selusin rantai berwarna darah di tubuhnya, dan tindakannya sangat terhalang. Banyak musuh mengelilinginya lapis demi lapis, dan masing-masing menunjukkan niat membunuh. Tetapi tidak ada yang berani benar-benar membunuhnya di sini, karena semua orang yang hadir dihitung sebagai satu, dan mereka semua diracuni. Bahkan gadis berdarah yang kemudian tidak terkecuali, tetapi gejalanya jauh lebih ringan. Para Taois dari 2 klan darah serangga ini juga berharap Lu Ye dapat memberikan metode detoksifikasi, jadi bagaimana mereka bisa membunuh mereka. Selain itu, perintah Sueju selalu untuk menangkap Lu Ye hidup-hidup, jadi meskipun Lu Ye dalam situasi putus asa saat ini, dia tetap tidak khawatir tentang hidupnya. Lu Ye tahu betul ini. Kerumunan itu berpisah, Sueju datang dengan tombak dan menatap Lu Ye dengan ekspresi dingin, ambil metode detoksifikasi, aku akan mengampunimu sepanjang waktu. Sambil berbicara, dia terus mengendalikan banyak rantai berwarna darah dan melilitkannya di sekitar Lu Ye. Lu Ye benar-benar melepaskan perlawanannya dan diikat dalam sekejap. Sueju marah melihat penampilannya dan mendengus dingin, mengapa kamu menertawakannya? Lu Ye menatapnya, penguasa darah menginginkan cara untuk detoksifikasi. Sueju menggertakkan giginya, berhenti bicara omong kosong, dalam 10 napas, kamu akan mati atau beritahu aku cara detoksifikasi. Lu Ye mengangguk sedikit, itu sesuai keinginanmu. Sueju segera waspada, apa yang akan kamu lakukan? Lu Ye menyeringai dan tersenyum padanya. Sueju tiba-tiba sedikit marah ketika dia hendak berteriak, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat bagian terdalam dari laut sumber darah. Saat itu, dia merasakan beberapa kelainan di sisinya. Aku benar-benar diracuni. Bukannya dia sudah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya, tetapi dewa telah menyelidikinya sendiri dan tidak menemukan kelainan. Dia keliru mengira racun Lu Ye tidak menyebar ke arah itu. Tetapi sampai sekarang saya menyadari bahwa dewa tidak menyadari bahwa itu bukan karena racunnya, tetapi racunnya sangat tersembunyi. Selain itu, dewa perlu melakukan segala upaya untuk memperbaiki papan catur langit berbintang, dan pikirannya terbatas, jadi dia lalai. Pada titik ini, racun yang terkumpul di tubuh saya langsung meledak. Jika itu normal, dia tidak akan menganggapnya serius. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun racun Lu Ye tersembunyi dan mendominasi, pada kenyataannya, selama dia memiliki kekuatan posisi tengah dan Tao, dia pada dasarnya dapat menekannya. Mereka yang harus bekerja keras untuk melawan. Mereka hanya lebih rendah dari Tao. Sebagai salah satu dari 10 penguasa kota teratas, fondasinya secara alami jauh lebih kuat daripada Hedao tingkat menengah biasa. Namun, ini adalah saat kritis ketika dia menyempurnakan papan catur langit berbintang. Dia juga membagi utas pengalihan untuk menghadapi Lu Ye. Setiap gangguan dapat menyebabkan kegagalannya.
Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima. Faktanya, ketika racun dalam tubuh dewa meledak, papan catur langit berbintang yang sedang disempurnakan olehnya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar meremehkan kecerdasan spiritual harta karun ini. Kecerdasannya tidak sepenuhnya terhapus, tetapi tidak aktif, seperti seorang prajurit yang akan mati, menghindari penyelidikannya dengan berpura-pura mati. Ketika momen abnormal muncul di sisinya, dia melompat dan menembaknya. Tanda yang paling jelas adalah papan catur langit berbintang bergetar hebat, berniat untuk menyingkirkan kendalinya. Dia akhirnya mencetak tanda jiwa di harta karun ini, dan juga dipukul oleh kecerdasan spiritual harta karun itu, dan niatnya terhapus. Dia segera menekan dengan sekuat tenaga, tetapi kecerdasan spiritual papan catur langit berbintang jelas menyadari bahwa ini mungkin kesempatan terakhir baginya untuk mendapatkan kembali kebebasannya, dan kekuatan harta karun itu meledak dengan ayunan penuh. Dalam sekejap, papan catur besar menyebar dan darah terangkat. Dewa asli diselimuti di dalamnya. Sueju berkedip dan segera menyadari bahwa dia sekarang telah menjadi bidak catur, berdiri di papan catur. Bagaimana cara memilih darah? Di medan perang, Lu Ye menatap Suejiu sambil tersenyum. Ini adalah kecelakaan. Ketika dia menyebarkan racun campurannya di laut sumber darah, dia tidak pernah menyangka bahwa Suejiu juga tertangkap. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu tentang ini sebelum menggunakan 10.000 manik racun untuk mengendalikan racun. Namun, ketika dia menggunakan 10.000 manik racun untuk mengendalikan racun, lokasi Suejiu memberikan beberapa umpan balik. Dia sangat terkejut saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan 10.000 manik racun untuk menyesuaikan racun. Meskipun dia tahu bahwa racun itu sangat tersembunyi, dia bahkan tidak ingin memperhatikan Suejiu. Pada saat ini, racun itu meledak di tubuh Suejiu, yang tentu saja tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi Suejiu jelas berada pada saat kritis menyempurnakan papan catur langit berbintang. Rambut beracun yang tiba-tiba ini pasti akan berdampak besar padanya. Terlebih lagi, Lu Ye dengan jelas menyadari bahwa aura papan catur langit berbintang di kedalaman laut sumber darah sedang bergejolak, dan harta karun ini tampaknya melawan. Hal ini semakin mengejutkan Lu Ye. Hampir saat dia selesai berbicara, Sueju memberikan jawabannya. Bunuh dia. Dia menggertakkan giginya dan berteriak. Saat berikutnya, untaian roh suci keluar dari tubuh gadis darah dan kembali ke kedalaman laut sumber darah. Dia tidak bisa mengabaikan gerakan terakhir papan catur langit berbintang. Dia menghabiskan begitu banyak usaha dan energi sebelum secara paksa membawa papan catur langit berbintang kembali ke laut sumber darah. Semua jenis pengerahan dan kerja keras hanyalah satu langkah terakhir dari pemurnian lengkap. Memungkinkan untuk hilang. Tentu saja, dia juga berharap untuk merebut tubuh Lu Ye dan memurnikannya menjadi boneka darah. Namun secara relatif, harta papan catur langit berbintang tidak diragukan lagi lebih penting di hatinya. Jika dia berhasil memurnikan harta karun itu akan menjadi bagian dari kekuatannya, tetapi bahkan jika Lu Ye dimurnikan menjadi boneka darah, itu hanya akan menjadi lengan yang sangat kuat, dan dia masih bisa membedakan mana yang lebih penting. Dia juga tahu bahwa tanpa penindasannya sendiri, akan sulit baginya untuk menangkap Lu Ye hidup-hidup oleh bawahannya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya begitu saja. Dengan perintah Sueju, rambut Lu Ye berdiri dalam sekejap, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke posisinya di hadapannya. Akan mati. Pengepungan seperti itu sulit untuk dilawan bahkan jika dia kuat. Kekuatan pelindung akan hancur dalam sekejap, dan pengawal naga suci pertempuran surga tidak akan memainkan peran besar. Kemudian tubuhnya akan dirobek oleh kekuatan kekerasan. Mayat yang terkoyak. Pada saat yang sama, Sueji akhirnya mendapatkan kembali kendalinya. Dia pertama kali merasakan kelemahan yang tak terlukiskan, yang merupakan sekuel dari potensi fisik Suejiu yang merangsang tubuhnya sebelumnya. Ketika Suejiu ada di sana, tidak ada tanda-tanda. Suejiu terganggu dan pergi. Ini meletus. Kelemahan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan orang kuat di levelnya tidak dapat menahannya. Kemudian datanglah penindasan dari sifat suci yang mengerikan. Itu adalah serangan balik dari Lu Ye dan caranya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam situasi saat ini, jika dia ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah dengan segera menyingkirkan kendala sehingga dia dapat memiliki ruang untuk bermanuver. Sueji tiba-tiba menjadi lemah dan tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, sehingga bahkan tombak guntur harta karun di tangannya pun terbang keluar. Ada suara keras, dan semua rantai berwarna darah yang melilit tubuh Lu Ye hancur, berubah menjadi kabut darah dan meleleh ke sekelilingnya. Dia akhirnya melepaskan ikatannya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa ragu-ragu, pedang panjang di tangannya berputar, dan cahaya pedang melingkar menyala, menutupi tanah seluas 100 kaki dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya. Kekuatan ruang meresap, pedang tianya. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ye dipenuhi dengan kekuatan deret waktu yang kuat, segala sesuatu di sekitarnya melambat, dan pemikirannya sendiri sangat aktif pada saat ini. Kekuatan waktu tidak hanya dapat digunakan pada musuh, tetapi juga pada dirinya sendiri, tetapi Lu Ye jarang melakukan ini karena akan menghabiskan kekuatan mentalnya yang besar dalam waktu singkat. Kekosongan itu terpelintir, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menerobos ke area ini, kekuatan ruang dihilangkan, dan kekosongan yang terdistorsi kembali normal. Lu Ye telah bergegas ke satu arah. Dengan bantuan pengaruh kekuatan waktu pada dirinya sendiri, dia menemukan area terlemah pada saat itu, yang juga merupakan satu-satunya arah untuk melarikan diri. Dengan banyaknya serangan yang datang, Lu Ye Kui mendesak kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, dan pedang panjang di tangannya terus menebas, mengatasi rintangan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.